Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seterusnya kita masih menjawab banyak pertanyaan dari saudara-saudara kita. Di sini kita bercerita menurut pengalaman dan bukti yang dirasakan saya sendiri dan oleh banyak orang, berdasarkan asumsi yang kita dapatkan dari tenaga kesehatan, terutama dokter dan orang-orang yang memiliki kelebihan dari pengalaman penyakit yang dialami, dan pengakuan pasien-pasien yang pernah saya bantu dan orang-orang yang pernah melalui penyakit ini hingga menemukan titik kesembuhan yang baik. Menjawab pertanyaan bagaimana cara merawat dan mengatasi penyakit ambeien. Perlu kita ketahui, ambeien ada hitungan tahap. Dikatakan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 3 ini sudah terlalu parah dia. Selalunya dalam waktu jangka panjang. Ya kan? Keluar sudah terlalu jauh, tidak bisa dimasukkan lagi, luka, urat darah luka, berbiji, kembang sudah pasti. Bahkan selalu setiap buang air mengeluarkan darah. Perlu kita perhatikan, kapan kita buang air besar mengeluarkan darah ada dua kategori. Satu, darah merah, itu cair, itu darah dari ujung anus karena luka urat darah itu tadi, yang bagian belakang. Yang kedua, bila mana kita dapati sewaktu kita BAB, darah yang keluar itu agak kental, hitam, artinya darah yang dihasilkan dari lambung atau usus 12. Jadi selalu kita dengar bila kita berobat, ya kan, dan siapapun, solusi terakhirnya bila sudah menemukan sampai tahap 3 seperti itu tadi, solusi terakhirnya adalah operasi. Operasi ambeien pasti dipotong lalu dijahit. Namun sebahagian kita pun mungkin mengerti bila dioperasi apa hasilnya. Nah, jadi kita kembali bagaimana cara merawat. Ini menurut pengalaman yang saya jalani, karena saya lebih daripada satu kali saya mengalami. Karena kesilapan dan kecerobohan dan ketidaktahuan saya untuk merawat. Pertama, kita kembali cara merawatnya dengan pola makan hidup sehat. Pola makan hidup sehat dan minuman. Kita awali membahasnya dengan minum. Minum air putih harus cukup, ya kan, banyak minum air putih. Namun cara minum air putih, sejauh mana yang saya dapati pengalaman dari dokter, ya kan, dan bidang kesehatan lainnya, dan saya sendiri melakukan hingga terbukti, ya kan, di antara manfaat dan efek samping minum air putih banyak. Perlu diketahui, kita membagikan waktu dengan 3 bagian waktu. Pertama pagi, yang kedua siang, yang kedua siang, ketiga malam. Saya ulangi, 1 pagi, kedua siang, ketiga malam. Pagi banyak, siang kurang, malam sedikit minum air putih. Misalnya kalau pagi kita 3 liter, pagi tentunya jam 10, jam 11 ke bawah lah ya. Kalau udah jam 11 ke atas itu sudah siang. Pagi 3 liter, siang kasihlah 1,5 atau 2 liter, nah malamnya 1 liter begitu, ya kan? Dengan cara minum bertahap beberapa waktu begitu sebelum kita tidur. Karena apa? Sebaik-baiknya keringat mengeluarkan keringat di waktu pagi. Baik itu keringat kita jogging, kita aktivitas, kita berjemur, dari kita menikmati udara pagi hingga berjemur. Baik itu kita jogging, olahraga, dan lain sebagainya, atau ada kegiatan. Sebaik-baiknya keringat.
yang keluar. Nah, dengan kita banyak mengkonsumsi air putih pagi, tentunya kita mesti banyak juga mengeluarkan air kecil dan banyak juga mengeluarkan keringat pagi. Nah, yang kedua, siang. Kenapa siang kita perlu kurang? Karena siang kalau terlalu banyak kita minum air putih siang, ya kan, terlalu berlebihan. Karena perut kita mungkin sudah banyak isi, sebagian orang dari minuman apa, makanan apa, ya kan. Sementara sedangkan perut ada pembagiannya, lambung kita ada pembagiannya. Sekian makanan, sekian air, sekian oksigen. Nah, yang kedua, jika kita terlalu berlebihan juga, tidak seimbang dengan gerak kita minum air putih di waktu siang, bisa memicu keringat keluar yang berlebihan. Apalagi saudara-saudara yang bekerja di ruang terbuka dan peras tenaga. Satu contoh, kita lihat daripada pemain, misalnya pemain bola kaki, tenaga olahraga pemain bola kaki ini, kita lihat mereka berpicu, menguras tenaga, napas dan segala macam dalam waktu 1 jam, 30 menit, 1 jam, 1 jam setengah. Itu rasanya sudah tak terhitung lagi berapa banyak energi yang dikeluarkan, ya kan, baik itu dari tenaga fisiknya, dari sampai pernapasannya. Tetapi belum kita dapati yang betul-betul, ya, bukan seperti pemain bola yang tidak aktif, ya kan, yang hanya karena hobi, ya kan. Ini betul-betul pemain. Pasti kita dapati dari pemain nasional hingga pemain internasional, mereka minumnya hanya sedikit. Kenapa? Jika kita sudah capek menggunakan tenaga berlebihan dan napas, berlari, atau juga terlalu banyak duduk, kalau kita kerja duduk atau apakah, tentu kan sesak napas kita. Sesak napas. Nah, yang kedua, keringat juga keluar berlebihan, sedangkan kita minum sedikit, kita menguras tenaga dan pernapasan tadi, keringat sudah banyak keluar. Apalagi kalau kita minumnya banyak, tentu juga mengganggu. Terlalu berlebihan mengeluarkan keringat secara berterusan, tentu juga mengganggu kesehatan kita. Kalau malam kenapa harus sedikit, ya kan, tapi harus cukup, karena bisa mengganggu aktivitas tidur kita. Kadang-kadang baru mau terlelap, baru mau lena, udah mau pipis, nanti baru mau baring, baru niat mau tidur, sudah mau pipis, nanti baru tertidur udah mau pipis. Kerapnya orang terganggu waktu tidur sangat mengganggu kesehatan, sudah dipastikan itu, ya. Jadi kita beranjak ke makanan, pola makan yang sehat. Kita harus memilih di setiap harinya 1 buah, yang kedua sayuran yang kaya akan serat. Satu contoh buah, buah naga, buah alpukat, ya, pepaya, pisang. Nah, tapi kalau pisang, sebaik-baiknya pisang jangan yang baru masak 1-2 hari. Itu asamnya masih tinggi, apalagi kalau orang mengalami asam lambung, itu tidak baik karena dia masih kenyal, masih lendirnya masih banyak. Mungkin biarlah 3-4 hari mendatang masaknya sudah selama 3-4 hari, kulitnya kira-kira udah mau hancur itu kan, kalau ditarik kayak mau putus, ya kan. Nah, itu pun manisnya makin, kalau masak pisang itu tuanya bagus, nah, itu manisnya makin kuat. Dia kan kurang kenyalnya, lembek dia, asamnya pun sudah berkurang. Kalau sayur, satu contoh, sayur bayam, daun ubi, ya kan begitu. Kalau yang bisa makan itu daun pepaya direbus, ya kan. Kalau kacang panjang direbus. Nah, begitu. Direbus. Jadi gunanya, tujuan makan yang kaya serat untuk melembabkan dan melunakkan kotoran kita yang ada di dalam perut. Kapan lunak senantiasa menjelang dibuang esok harinya kita BAB, sudah pasti BAB kita lembab, tidak kering, ya kan, dan tidak keras. Sebab apa? Orang yang mengalami ambeien, oke, kita bercerita yang normal, yang sehat aja. Bagaimana kalau saudara-saudara waktu BAB keras, sakit kan? Bahkan rasa ketarik punggung, pinggang kalau terlalu keras. Nah, karena
orang yang mengalami ambeien, jangankan dia BAB-nya yang keras, sedangkan yang biasa-biasa aja, yang normal, terasa sakitnya. Sangat terasa sakitnya. Jadi apabila sudah keras, ya kan, susah mau keluar, kita BAB, lambat keluarnya, tentu kita mengandalkan napas. Kategorinya meneran, ya kan, menekan napas. Pasti ini dia mekar, dan makin kuat mekar, makin kuat gesekan, makin mengembang, makin keluar, dan terjadi luka. Jika sudah terjadi luka di bagian anus kita, urat darah itu sudah pasti makin parah lukanya. Ibarat luka, jumpa gesekan, bertambah parah luka. Ini yang dijaga. Nah, dengan kita mengkonsumsi buah seperti itu tadi, ya kan, air putih yang cukup normal, dan sayuran begitu tadi, jadi BAB kita lembek. Jadi kita kembali daripada konsumsi makanan, kita beranjak waktu BAB. Cara menjaganya, jangan dia kembang, jangan dia itu anus kembang. Kalau belum luka jangan sampai luka, kalau udah luka jangan makin parah, ya kan, jangan makin bengkak. Kalau sudah bengkak, dengan adanya BAB kita tidak keras, lembek, kita tidak perlu duduk mengangkang, tidak perlu kita meneran napas, karena normalnya BAB kita tadi yang mau keluar, kita cukup duduk rileks. Misalnya ini kloset WC, nggak perlu kita duduk seperti biasa normal mengangkang. Mungkin kita bisa serong, mungkin kita bisa melintang dengan agak merapatkan paha, ya kan. Dengan duduk merapatkan paha, BAB kita lunak, hasrat kita mau buang air, makanan cukup di dalam, bisa keluar sendiri dengan cara tenang. Tidak perlu kita kusuk asah, ya kan, mengandalkan napas, mengandalkan gerakan pinggul mau buang air karena keras tadi, mengimbangi sakit. Jadi kapan kita tidak menekan napas, ya kan, tidak mengangkang duduk kita seperti orang normal yang belum mengalami ambeien, itu sudah mengantisipasi daripada kembang, bengkak, keluar dan luka. Itu sudah pasti. Karena ini trik, ya kan, ini satu-satunya trik yang jitu. Saya sendiri pernah mengalami dan berapa banyak orang. Yang ketiga, perlu diperhatikan, simak baik-baik. Yang ketiga, begini cara konsumsi makan pertama, yang kedua waktu buang air, waktu BAB tadi. Yang ketiga, triknya paling penting itu kita waktu setelah buang air. Nah, setelah buang air tadi kita cebok, setelah bersih kita cebok, ya kan, itu perlu kita masukkan, karena dia keluar, walaupun belum keluar banyak. Tahap pertama misalnya, belum tahap kedua ketiga, tahap pertama dia sudah mulai kembang, itu sudah pasti keluar. Kalau kembang maknanya dia sudah mulai keluar, ya kan. Gunakan jari manis, jari kiri ya, jari manis, pelan-pelan kita kiri kanannya kita cek, itu kadang-kadang dia seimbang keluarnya, ada yang nggak seimbang, ada yang lebih kuat keluarnya. Kita cari dengan kita menenangkan, rileks tubuh kita. Memang dia perih, sakit, dengan menenangkan napas kita agak teran napas sedikit biar dia agak makin mengembang, baru kita sambut dengan jari manis kita. Jari manis kita tolak sambil narik napas. Nanti waktu lepaskan pelan-pelan, tarik sambil menjepit, berulang-ulang. Langkah terakhirnya, ya kan, kita menolak anus kita pas di tengah-tengah lubang anus. Tolak pelan-pelan sampai rasanya enak masuk, dia merapat. Baru di kemut ya, kemut kalau orang Sumatera, orang Riau bilang kemut ya. Kita kayak menarik anus kita dengan menggunakan pernapasan dan otot perut. Pelan-pelan, yang belum paham, yang belum bisa langsung melakukan, pelan-pelan praktekkan, kunci. Nah, baru setelah itu selesai kita cebok, cuci tangan, kita berdiri. Waktu berdiri jangan langsung ngangkang, berdiri pelan-pelan dengan menarik napas. Setelah berdiri dengan cara menarik napas, tegak lurus berdiri, tarik napas lagi, baru buang napas pelan-pelan, tapi jangan menekan waktu buang napas.
silahkan berjalan. Lakukan. Ambeien akan sembuh dengan sendirinya. Yang luka, yang bengkak, yang kembang, yang keluar, dia akan masuk sendiri. Yang kembang dia akan masuk. Yang kembang dia akan mengecut. Yang luka dia akan sembuh. Yang keluar dia akan naik sendiri. Dengan mengamalkan 3 trik ini. Dijamin. Selamat mencoba.